Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Siapa ada yang tidak masuk? Oke, nanti sekretaris untuk tolong mencatat siapa yang tidak masuk hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang apa itu fungsi. Tapi kalian pasti sudah tahu apa itu fungsi, yaitu karena kalian sudah mempelajari fungsi tersebut pada saat sekolah dasar menengah pertama. Lalu, kali ini kita akan membahasnya dengan lebih mendalam apa itu fungsi dan lebih mendalam apa itu fungsi linear itu sendiri. Lalu, bisa kalian lihat di slide pertama, apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi dan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi, atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Itu fungsi. Lalu, apa yang disebut dengan fungsi itu? Yaitu suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk seperangkat pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Fungsi F bahwa peta set A ke set B ditulis dengan notasi. Nah, yang kalian lihat di sebelah kanan yaitu fungsi A apabila B. Artinya A dikatakan domain yaitu daerah asalnya itu sendiri, dan B yaitu kodomain yaitu area hasil atau daerah nilainya. Oke. Untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat Raisa, di dalam himpunan A terdapat Raisa, Bambang Pamungkas, dan Arnold. Dan himpunan B terdapat football player atau sepak bola, chef atau koki, dan singer atau penyanyi. Siapa yang tahu Raisa itu menjadi public figure apa? Ya, benar sekali. Raisa itu seorang penyanyi. Maka arah panah dari himpunan A menuju ke singer di himpunan B. Lalu Bambang Pamungkas, ya, maka panah tersebut mengarahkan ke football player. Lalu Arnold yaitu seorang chef, maka panah tersebut menuju ke arah chef di himpunan B. Lalu di sampingnya juga terdapat nilai dari tes matematika kelas 7 yang terdiri dari 5 siswa, yaitu Rini mendapat nilai 8, Sisi mendapat nilai 6, Yati mendapat nilai 8, Jaka mendapat nilai 7, dan Rian mendapat nilai 8. Kalian tahu apakah ini bisa disebut fungsi atau tidak? Ya, bisa disebut fungsi. Fungsi tersebut dinamakan fungsi subjektif. Yaitu dalam fungsi subjektif ialah apabila himpunan A dan himpunan B jika setiap elemen dalam B memiliki pasangan dalam A. Jadi boleh saja himpunan B ini memiliki dua pasangan di himpunan A, dan itu dinamakan fungsi subjektif. Lalu ada juga yang dinamakan fungsi into. Di dalam fungsi itu apabila A dan B mempunyai elemen dalam B yang tidak memiliki pasangan dalam A. Fungsi into tersendiri yaitu jika A mempunyai pasangan di himpunan B, namun himpunan B tidak mempunyai pasangan di himpunan A, itu dinamakan fungsi into. Lalu ada fungsi injeksi. Dalam fungsi injeksi ini jika setiap elemen B memiliki tepat satu elemen dalam A. Sama seperti fungsi into, namun fungsi injeksi ini himpunan B-nya tidak boleh memiliki dua pasangan untuk himpunan A. Nah, ada contoh pertama di atas, yaitu himpunan A dan mempunyai pasangannya 2,
B mempunyai pasangannya 4, dan C tidak mempunyai pasangan, dan 3 juga tidak mempunyai pasangan. Contoh di atas bukan fungsi karena ada anggota di A yang tidak terkait dengan anggota di B. Lalu yang kedua ada A berpasangan dengan 3, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 4. Dari dalam ini disebut bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari satu dengan anggota di B. Lalu yang terakhir yaitu A berpasangan dengan 3, B berpasangan dengan 3, dan C berpasangan dengan 4. Disebut fungsi karena setiap anggota di A dapat dihubungkan dengan satu anggota di B. Oke, tadi Dinda udah nyebutin daerah asli dari relasi di atas. Lalu sekarang Dinda mau nyebutin daerah kawan dari relasi di atas. Apa aja Dinda? I, benar, R, dan S. Betul sekali. Lalu siapa yang tahu daerah hasilnya? Jika relasi tersebut Ibu gambar seperti ini. Oke, Bila. Apa aja Bila? 2S, lalu 4Q dan 5R. Oke, benar sekali, tepuk tangan semuanya. Linear adalah hubungan matematis antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Beberapa unsur pembentuk fungsi antara lain yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Bentuk umum dari fungsi linear itu sendiri sebagai berikut. F fungsi yaitu jika X dan MX plus C atau Fx sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX plus C. M merupakan gradien atau kemiringan atau kecondongan, dan C merupakan konstanta. Lalu ada persamaan kuadrat fungsi linear, yaitu persamaan kuadrat adalah bentuk persamaan di mana pangkat terbesar variabelnya yaitu 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ialah sebagai berikut. Y sama dengan AX2 plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, A, B, dan C merupakan koefisien, serta X adalah variabelnya. Sebagai contoh, X kuadrat plus 5X plus 6, 2X kuadrat, X kuadrat, min 3X plus 4, dan lain sebagainya. Lalu, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah akar-akar persamaan kuadrat dalam hal ini maksudnya yaitu nilai X yang membuat AX kuadrat plus BX plus C hasilnya akan sama dengan 0. Sebagai contohnya, apabila X sama dengan K membuat AK kuadrat plus BK plus C sama dengan 0, maka K akan disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi, Ibu akan membahas soal dari fungsi linear itu sendiri. Diketahui jika Fx ialah AX plus B dan F min 4 sama dengan min 3, F2 sama dengan 9. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut ialah Fx sama dengan AX plus B, F min 4 sama dengan A min 4 plus B sama dengan min 3. Diketahui, kan tadi sudah diketahui ya. Nih, F min 4 sama dengan min 3. Dan rumusnya juga AX plus B. Min 4 ini ialah X-nya. Lalu, maka min 4A plus B sama dengan min 3. Ini kita sebut persamaan X. Lalu kita mencari tahu dari F2 itu sendiri. F2 ialah X ini 2-nya
X2, maka A kali 2 plus B sama dengan 9, maka 2A tambah B sama dengan 9. Kita namakan ini ialah persamaan Z. Gimana cara mencari tahunya? Maka kita harus mengeliminasikan persamaan X dan Z. Tadi X-nya sudah diketahui ya, ini persamaannya min 4A plus B sama dengan min 3. Lalu yang Z-nya 2A plus B sama dengan 9 kurang. Yang sama dicoret, min 12 min 6A, A sama dengan min 12 bagi 6, maka A sama dengan 2. Udah diketahui bahwa berarti nilai A yaitu 2. Lalu kita cari lagi nilai dari B-nya ya. Kita ambil contoh untuk mencari nilai B, yaitu yang sudah diketahui yaitu 2A tambah B sama dengan 9. Maka 2 kali 2 karena A-nya 2 ditambah B sama dengan 9, 4 tambah B sama dengan 9, B sama dengan 9 dikurang 4, B sama dengan 5. Maka dapat nilai B-nya sama dengan 5. Maka kita dapat diperoleh fungsinya ialah fx sama dengan 2x plus 5. Jadi fungsinya yaitu 2x plus 5. Ini hasil dari fungsinya. Udah pada paham ya? Ada yang belum paham? Oke, kalau belum paham, silakan maju untuk mengerjakan soal yang akan Ibu kasih. Oke, baik. Karena semuanya sudah mengerjakan lembar kerja dan semuanya benar, jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Beri tepuk tangan dulu. Lalu siapa yang dapat menyimpulkan apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Oke, tadi kesimpulannya sudah dibacakan ya oleh Dinda. Lalu jangan lupa besok kita akan membahas apa itu fungsi komposisi dan lainnya. Jadi jangan lupa untuk dibaca ya. Ibu tutup pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.